Halo guys, balik lagi di channelnya Sami Munuvo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pecinta horor. Oke, para sahabatku sekalian semua, para pecinta horor. Aku bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian juga ya. Jadi pertanyaan kalian ini adalah mengenai temennya bayi atau biasanya kita sebut dengan ari-ari. Oke, misteri yang ada di ari-ari bakalan aku bongkar semuanya teman-teman ya. Nah, menurut kepercayaan zaman dulu, teman-teman, ari-ari itu harus dicuci dengan bersih. Karena kenapa? Di sana ditempati oleh raja jin. Bahkan di sana ditempati oleh jin atau suatu hal yang bakal mengganggu kita, katanya teman-teman ya. Nah, di sana biasanya dicuci sampai bersih, dikubur. Ada juga ya kalau menurut orang lain dicucupin pakai cucup ayam atau enggak dilampuin gitu kan, dijagain. Ada yang seperti itu ada. Apakah hal yang seperti itu salah teman-teman? Tidak teman-teman ya. Sebenarnya hal yang seperti itu tidak salah. Tapi yang membuatnya salah itu caranya. Cara kepercayaan dari masing-masing orang. Oke, sekarang aku jelaskan teman-teman. Bahwasanya ustadz-ustadz bakalan sependapat dengan saya. Karena kenapa? Saya juga mendengar ceramah dari ustadz juga. Bahwasanya ari-ari itu kalau selesai dipotong sudah terpisah dari bayi, itu boleh dibuang. Mau kalian buang ke laut, mau kalian buang ke tong sampah, itu nggak ada efek sampingnya gitu kan, nggak ada efek sampingnya kalian bakalan diganggu jin atau sebagainya gitu kan. Tapi kalau kalian percaya kalau saya buang saya bakalan diganggu jin, habis itu kalian buang kan, ketika kalian buang saya diganggu jin, saya diganggu jin, saya diganggu jin, ya kalian bakalan digangguinya, tapi bukan diganggunya karena kalian membuang itu, tapi karena kalian ketakutan teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, itu ari-ari terserah kalian. Mau kalian buang kemana aja itu nggak apa-apa. Ya nggak bakalan ada yang nama jin, setan geblek apa itu nggak tahu ya, kutu kupret itu ya. Pokoknya kalian nggak bakalan digangguinnya gitu kan. Asalkan satu, kalian berani, keyakinan kalian, iman kalian gitu. Itu memang harus ya teman-teman ya, dibuang atau dikubur. Itu dikubur itu nggak harus diwajibkan untuk dikubur, enggak ya, tapi ada kepercayaan dari yang lain itu harus dikubur. Karena kenapa? Kalau nggak dikubur takutnya nanti gentayangan, jadi hantu bayi dan sebagainya teman-teman. Nah, jadi teman-teman aku jelaskan juga itu kenapa harus dikubur. Lebih baiknya dikubur itu karena kenapa? Itu kan ari-ari, itu daging ya teman-teman, seperti gumpalan daging, ada darahnya juga gitu kan. Nanti digigit anjing, dimakan hewan-hewan lainnya, kucing atau sebagainya, atau ayam gitu kan, nggak enak kan. Karena itu adalah salah satu bagian dari tubuh manusia gitu kan. Kenapa aku bilang itu salah satu bagian tubuh dari manusia? Karena keluarnya itu dari perempuan gitu, dari perempuan lahir, tibanya ada juga ari-ari itu, teman bayi itu kalau katanya ya. Kalau kata orang teman-teman ya, sebaiknya itu dikubur kalau itu adalah organ-organ dari manusia gitu. Memang iya, aku sih setuju sih kalau masalah dikubur. Karena kenapa? Terhindar dari anjing-anjing atau hewan-hewan yang suka makan daging gitu kan. Nah, itu kalau menurut aku sih gitu kan. Kalau kita berpikirnya kalau ari-ari itu buang tong sampah, digigit kucing dan sebagainya, lalu kita lihat gitu kan, itu ari-ari saya, atau dimakan kucing, dimakan anjing, kan nggak enak rasanya gitu kan teman-teman. Nah, makanya itu di teman-teman itu dikubur gitu kan, biar ya dikubur tuh agak lebih dalam gitu kan. Nah, masalah ini teman-teman banyak disalahgunakan, salah pendapat oleh orang-orang. Ngubur ari-ari nggak perlu pakaian kapan teman-teman ya. Mau kalian balut pakai plastik aja nggak apa-apa, nggak dibalut pakai plastik nggak apa-apa, kalian kubur aja, yang penting itu nggak apa-apa teman-teman. Nggak usah kalian harus balut pakaian kapan, nggak perlu tuh teman-teman ya. Apalagi ada juga yang teman-teman yang sudah dikubur seperti nguburin manusia gitu kan, taburin bunga, kasih doa dan sebagainya, itu nggak usah teman-teman ya. Karena kenapa? Saya pernah mendengar cerita ustadz yang ada di YouTube itu, katanya itu boleh dibuang ya, boleh dibuang ke laut dan sebagainya, itu nggak bakalan kenapa-napa gitu kan, nggak bakalan ada yang namanya jin dan sebagainya. Apalagi teman-teman ya yang mendengar dari dukun-dukun tempat daerah kalian itu raja jin atau ada isinya, ada apanya, itu nggak usah kalian percaya ya. Nggak usah kalian percaya hal itu. Kalau kalian percaya hal itu dan kalian merasa takut, kalian bakalan diganggu jin. Kenapa aku bilang kalian bakalan diganggu jin? Karena kalian merasa takut, bukan karena ari-ari itu ya. Banyak orang salah pemahaman tentang ari-ari itu ya teman-teman ya. Ada juga nih teman-teman ya, saking salah pemahamannya itu kan, tuh ari-ari itu teman-teman ketika dia kubur pakai kain kapan, itu ditutupin pakai cucup, pakai lampu gitu kan, ditungguin, habis itu kan pas mereka tungguin itu tuh ya takut ada apa-apa lah gitu kan, seperti mengundang lah gitu kan.
Nah, sebenarnya hal itu apakah boleh atau tidak, teman-teman? Sebenarnya boleh-boleh aja sih, teman-teman, kalau mau melakukan hal itu. Ya, kalau kita mengambil segi positifnya, kenapa kita tutupin? Biar nggak kenapa, teman-teman, biar hewan-hewan lain seperti anjing, kucing, sebagainya tidak bisa menggalinya. Itu yang pertama, yang teman-teman ya. Habis itu, kenapa kalau ada juga dikasih kembang-kembang? Itu sebenarnya, teman-teman, kalau kita pengen pikir positifnya, biar bau amisnya itu, bau darahnya itu tidak tercium oleh hewan-hewan lainnya gitu, seperti kucing, anjing dan sebagainya gitu kan. Nah, kenapa juga dilampuin? Kalau dilampuin ya biasanya kan, kalau dilampuin itu kan terang-terang seperti ini kan, hewan-hewan kan nggak mau dekat lampu-lampu yang sangat terang itu kan, ya otomatis matanya bakalan sakit dan mereka bakal menghindari hal itu. Itu mungkin maksud mereka, teman-teman ya. Tapi teman-teman, ada orang yang salah melakukan hal itu. Sebenarnya cara itu nggak apa-apa teman-teman kalian lakukan, kan itu nggak salah sebenarnya. Tapi yang salah itu orang yang melakukan hal itu gitu. Benda-benda itu, cara-cara itu nggak salah, tapi yang salah itu orang yang menerapkannya yang salah. Ini harus dilampuin, kalau nggak dilampuin nanti ada penunggunya marah gitu kan. Banyak orang yang merasa seperti itu. Ini harus dikain kapan, kalau nggak dikain kapan nanti gentayangan. Ini harus dikasih kembang, kalau nggak dikasih kembang nanti dia marah minta makan. Banyak yang seperti itu. Kok seperti itu gitu kan? Sebenarnya itu nggak salah gitu kan, nggak usah berpikir seperti itu. Pasti masih ada yang berpikir seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih percaya hal-hal yang kayak gitu ya, ya kalian harus mikir kalian itu derajatnya lebih tinggi daripada setan, pada jin, setan geblek, setan apa, kutu kupret lah pokoknya itu kan. Kalian itu derajatnya lebih tinggi, nggak usah takut. Kalau kalian nggak takut ya mereka juga nggak bakal berani ganggu kalian gitu kan. Yang mereka pengen ganggu itu orang yang merasa penakut aja, teman-teman ya. Kalau orang-orang yang berani nggak bakalan diganggu, nggak bakalan diganggu. Kalian nggak usah takut. Ya, yang membuat kalian kacau itu ya karena kalian takut tadi. Ini pokoknya harus digini-ginikan, hari-hari ini harus ginikan, takutnya ada apa sebagainya. Enggak ya teman-teman, enggak ada sama sekali. Jadi hantu bayi itu sebagainya, gentayangan, ada raja jin. Mana ada raja jin di situ ya teman-teman? Enggak mungkin ya, enggak bakalan ada teman-teman ya. Takutnya nanti kalau nggak dilampuin, nggak dikasih kembang, nggak dikain kapanin, nanti dimakan jin hari-hari itu. Enggak teman-teman, kalian tuh kebanyakan nonton ini ya, film asih ya, film asih gitu kan, tahu kan film asih kan, yang hantu ini ya, Danur itu kan, hantu film Danur itu kan. Nah, kalian tuh terlalu banyak nonton film itu, jadi seolah-olah kalian ya merasa takut. Ya namanya film itu dibuat seserem mungkin ya, agar orang menarik nontonnya gitu kan. Kebanyakan orang seperti itu, dan mendengar cerita-cerita hal yang iya beneran, kalau itu nggak terjadi nanti ada hal itu. Kalian mendengar cerita-cerita dari orang-orang dulu gitu kan. Mungkin orang-orang dulu itu menyampaikan pesan seperti itu tuh pengennya yang seperti yang aku jelaskan tadi teman-teman ya, biar itu tuh nggak dimakan oleh hewan-hewan bos dan terjadi lainnya gitu kan, bukan setan geblek, kutu kupret dan sebagainya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang percaya oleh dukun bilangnya itu raja jin sebagainya, nggak ada itu dihuni jin atau sebagainya, itu nggak ada teman-teman ya, nggak usah kalian percaya dengan hal-hal yang seperti itu, nggak usah kalian percaya dengan hal-hal seperti itu. Kenapa aku bilang nggak usah percaya kalian dengan hal-hal seperti itu? Jika kalian itu Islam, lakukanlah hidup kalian itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi jika kalian itu non muslim, lakukanlah sesuai dengan agama kalian, jangan mikir macem-macem. Nggak usah mikir macam-macam, takut nanti ada setan geblek, kutu kupret gitu gangguin aku. Nggak usah takut kalian sama hal itu ya. Yang namanya Tuhan menciptakan kita di dunia ini adalah makhluk yang paling sempurna, dan kita terbuat dari tanah. Kalau kalian mau pikir, dari mana ceritanya api bisa bakar tanah gitu kan? Tanah dibakar sama api bakalan gosong, tapi nggak bakalan musnah. Kenapa dia bisa gosong? Karena kalau kita itu takut, merasa takut, maka kita bakalan kalah dari jin dan setan. Tapi ketika kita berani, jin dan setan gak bakalan bisa menghancurkan kita. Yang ada kita bisa memadamkan mereka. Api ditimpuk pakai tanah mati kan? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gak usah takut lah yang nama hal-hal seperti itu. Jadi buat teman-teman, aku jelaskan sekali lagi. Ya namanya hari-hari terserah, mau buang, mau kubur, mau sebagainya terserah kalian. Tapi pesan aku, kepercayaannya itu yang tentang jin-jin, hal-hal setan-setan geblek atau sebagainya itu dihapuskan ya teman-teman ya. Nggak usah kalian takut dihantuin dan sebagainya, nggak usah, itu dihapuskan dengan
hal-hal seperti itu kalian hapuskan. Yang penting kalian fokus saja gitu. Kalau kalian pengen kubur ya kubur, bagus kok. Kalau kalian pengen kubur gitu kan, kalian pengen buang ya nggak apa-apa. Jadi buat aku teman-teman, untuk masalah hari-hari itu ya teman-teman ya, semoga kalian bisa memahami hal ini ya teman-teman ya. Jadi kalian itu perbanyak ibadah aja, perbanyak ibadah, banyak salawat. Nggak usah takut yang namanya sama setan geblek, kutu kuprek tuh, nggak usah takut ya teman-teman ya. Karena kenapa, kita diciptakan lebih sempurna dari mereka, dan kita bisa memadukan mereka kalau kita berani. Dan hilangkan rasa takut kalian kepada mereka. Sebenarnya mereka itu hanya muka aja, mereka itu berubah sehingga kita ngeri lihat mukanya gitu kan, dan kita merasa takut. Nggak usah takut, hanya wajah buruk rupa seperti itu ya teman-teman ya, seperti setan, kuntilanak dan sebagainya. Mereka wajah buruk rupa seperti itu karena mereka itu cacat. Ya, karena mereka memang bukan makhluk yang sempurna, dan kita makhluk yang sempurna diciptakan oleh Tuhan kita. Oke teman-teman, semoga itu saja, semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang masih takut dengan hal-hal itu. Nggak usah lagi takut, dan kalian tetap berpikir positif saja. Saya Sami Munufo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.